Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabi Putra Maulana dan Lucy Triahalati di channel Sosiologi SMAN 1 Plumbon. Nah, kali ini kita kedatangan 3 narasumber kita nih. Kita akan membahas topik mengenai perubahan sosial, yaitu perubahan norma. Salah satunya larangan pembelian rokok ketengan. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu gimana sih menurut kalian tentang adanya perubahan sosial akhir-akhir ini di lingkungan masyarakat, yaitu adanya perubahan norma, salah satunya larangan pembelian rokok ketengan. Ya, menurut saya bagus karena bisa merubahnya anak muda juga. Karena apa? Kita merubah anak muda agar tidak bisa membeli rokok ketengan tersebut. Kan anak muda juga kan membeli rokok ketengan karena mereka tidak bisa membeli secara bungkusan gitu kan. Jadi mereka membelinya secara ketengan gitu. Jadi kita juga, ya itu juga programnya bagus menurut saya. Jadi teruslah berjalan biar pemuda-pemuda zaman sekarang itu tidak menggunakan rokok ketengan juga. Itu saja sih menurut saya. Oke, adapun faktor penyebab yang salah satunya itu kurangnya pendidikan tentang bahayanya mengonsumsi rokok di usia muda. Kan banyak tuh zaman sekarang yang beli rokok ketengan. Itu perlu juga kita beri pendidikan supaya bahayanya rokok ini tuh untuk di usia muda. Penyebabnya juga bisa dari pergaulan nggak sih? Kayak Iya, pergaulan dari teman-temannya atau lingkungan di masyarakatnya gitu. Ya itu juga boleh sih mempengaruhi. Nah, terus mereka juga tidak tahu nih bahayanya rokok ketengan itu gimana dan bahayanya rokok itu gimana. Kan mereka juga belum tahu nih apa sih penyebabnya gitu loh, dan apa sih nanti mengakibatkannya gimana gitu loh ke depannya gitu sih menurut saya. Mereka kan belum tahu. Ya, itu Jadi juga aturan kurang itu bagus banget ya buat kita agar bisa menetralisasikan usia-usia di bawah umur, terutama nih buat berhenti ngerokok gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih menurut kalian mengenai teori perubahan sosial? Menurut saya, perubahan sosial ini termasuk ke dalam teori evolusi. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial ini terjadi secara bertahap. Larangan rokok ketengan bisa dilihat sebagai bagian dari evolusi sosial menuju masyarakat yang lebih sadar kesehatan juga. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat juga diharapkan berkembang dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan dan mengadopsi perilaku yang lebih sehat, termasuk pengurangan konsumsi rokok itu. Oke, adapun bentuk perubahan sosial yaitu bentuknya direncanakan. Jadi pemerintah itu harus mengadakan program berhenti merokok untuk usia di bawah umur gitu loh. Dan larangan pembelian rokok di bawah umur. Karena anak-anak itu seharusnya dikasih pendidikan tentang bahayanya rokok dari kondisi. Dan itu juga tidak hanya untuk anak muda saja, bisa juga untuk orang yang sudah dewasa juga, seperti bapak-bapak gitu kan. Mereka juga udah tahu nih bahayanya merokok itu gimana. Jadi itu juga perlu sih buat bapak-bapak juga gitu misalnya. Oke, lanjut. Nah, kalau dari bentuk perubahan sendiri, menurut kalian bagaimana? Oh, itu tuh paling masuknya ke faktor pendorong dan penghambat ya. Kalau dari saya sendiri, kalau pendorongnya itu kita harus mengasih pendidikan ke anak supaya tidak merokok di usia muda, karena itu membahayakan gitu. Dan faktor penghambatnya itu pergaulan juga berpengaruh sih. Karena kan zaman sekarang juga anak-anak tuh kayak dibiarin bebas gitu. Karena dari oknum-oknum penjualnya sendiri masih saja menjual rokok secara ketengan ya. Jadi penjualnya juga harus tahu lah adanya ini tuh aturan progresnya ini ya.
aturannya juga. Sekarang juga kan harus menaati peraturan juga gitu. Iya. Tapi gimana sih kalau seandainya nih udah ada peraturan ini kan, udah dari tahun-tahun yang lalu nih, tapi masih saja tuh ada oknum-oknum yang masih menjual rokok secara ketengan. Menurut Apa saya mau sih, dikasih sanksi atau gimana? menurut saya sih boleh saja menjual rokok ketengan, tapi untuk tidak dikonsumsi oleh anak usia muda ya. Jadi kayak dibatasin umur gitu loh ya. Itu juga hanya kayak buat untuk orang tua aja, kayak untuk bapak-bapak doang gitu loh. Jadi biar anak muda itu tidak bisa membelinya. Misalkan ada anak muda yang membelinya juga, ya dibilang aja Ya. refill ya di kayak pembohongan gitu loh. Iya. Seperti gitu. Itu juga kan, itu juga buat kebaikan mereka juga gitu loh menurut saya. Kalau menurut kalian, kalau dari dampak perubahan bagaimana itu? Dampak dari larangan ada beberapa ya, salah satunya dampak kesehatan. Dengan adanya larangan ini juga diharapkan jumlah perokok menurun, dan pada akhirnya juga dapat mengurangi insiden penyakit terkait rokok ketengan itu, seperti penyakit kanker, salah satunya penyakit jantung, dan juga gangguan pernapasan. Bisa juga ke paru-paru dan yang lainnya juga bisa termasuk juga. Ya. Kan kotorannya kan menyaring terus kan, bisa jadi paru-parunya jadinya kotor dan bolong gitu loh. Itu sih Nah, bahayanya. ada tambahan juga nih. Jadi faktor apa ya? Pendorongnya itu kita memberi pengetahuan tentang penyakit-penyakit itu dan Sosialisasi ya. ya yang berdampak pada kesehatan anak itu tentang bahayanya merokok. Nah, itu tadi pembahasan tentang perubahan norma mengenai larangan pembelian rokok ketengan. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Oke, kesimpulannya adalah kita harus berhenti merokok pada usia muda karena dapat membahayakan tubuh maupun lingkungan. Ayo kita berhenti merokok untuk mengurangi polusi asap rokok. Masih mau merokok di usia muda? Jangan ya, Dea. Sekian pembahasan topik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.